keunikan sejarah yang berada di Nusantara. Mengulik filosofi, makna, dan mitos di balik sebuah tempat bersejarah. Mengulas sejarah setiap hari Sabtu pukul 5 sore hanya di Trans 7. Magelang, kota gemilang. Selain pesona Candi Borobudur, Magelang mempunyai cerita tersendiri. Gunung Tidar Paku Pulau Jawa, Mati dan Modar adalah alasan penamaan gunung tersebut. Dengan mitos sebagai penyeimbang Pulau Jawa, gunung ini mempunyai cerita menarik serta penuh intrik misteri. Cerita Gunung Tidar Paku Pulau Jawa telah diulas dalam mengulas sejarah episode sebelumnya. Nantikan episode Garis Imajiner Yogyakarta setelah jeda berikut ini. Yogyakarta merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang berada di antara Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Yogyakarta memiliki predikat daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena peran kesultanan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Yogyakarta bukan hanya sekedar Malioboro, bukan juga perihal budaya dan pendidikan. Yogyakarta lebih dari itu. Di balik istimewanya Yogyakarta tersimpan 1001 cerita. Salah satunya Garis Imajiner. Kembali lagi di Mengulas Sejarah bikin kita terarah. Kembali lagi bersama saya Fitri Endasari dan rekan saya Alfif Effendi. Kali ini kita berada di kota Yogyakarta. Apa sih yang mau kita bahas di kota Yogyakarta ini? Nah, di sini kita akan membahas garis imajiner. Apakah itu garis imajiner? Garis imajiner adalah 5 titik yang konon ada garis sumbu di situ. Tapi selengkapnya sebenarnya apa sih? Nah. Sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu sama masyarakat yang ada di sini. Yuk kita tanya-tanya yang ada di warga di sini. Nah, saat ini kita mau mencoba bertanya kepada salah satu kusir nukar yang ada di daerah Malioboro. Yuk, kita langsung tanya aja. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Wiji Bagiono. Oh ya, kan di Jogja ini ada yang namanya garis imajiner itu Pak. Bapak tahu nggak garis imajiner itu apa? Nggak tahu. Berarti sebelumnya belum pernah dengar ya, Pak? Apa garis imajiner atau garis sumbu yang ada di Jogja? Belum ya. Oh baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tahu-tahu. Mbak siapa ya? Tias, Mas. Oh, ini Mbak siapa? Brina. Kita mau nanya nih, Mbak. Sebelumnya udah pernah dengar belum apa itu garis imajiner yang ada di Jogja? Kalau kurang tahu ya, Mbak ya. Kalau Mbaknya? Belum tahu. Permisi Mas, dengan Mas siapa ya? Dengan Muhammad Saiful.
Oh ya, kan di Jogja ini ada yang namanya garis imajiner. Masnya tahu nggak apa itu garis imajiner? Kurang tahu. Oh. Ternyata banyak juga yang belum tahu warga sini tentang apa itu garis imajiner. Coba yuk kita cari lagi warga yang di sini untuk kita tanyain apa itu garis imajiner. Iya. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Bagio. Kan di Jogja ini ada yang namanya garis imajiner. Ya. Bapak tahu nggak garis imajiner itu apa? Oh, enggak tahu saya. Oh, Enggak tahu. baik Pak. Jadi Bapak kurang tahu ya Pak, Ya, kurang dan tahu. jarang mendengar apa Ya, itu ya. garis imajiner. Ya. Terima Baik, kasih Pak. Pak. Ya, sama-sama. Ternyata masih banyak yang belum tahu apa itu garis imajiner. Seperti yang udah kita wawancarai tadi, pelajar, warga wisatawan lokal maupun dari luar kota, bahkan warga asli dari Yogyakarta banyak juga yang belum tahu apa itu garis imajiner Jogja. Nah, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sumbu imajiner dan juga sumbu filosofi. Titik yang pertama adalah Pantai Parangkusumo. Parangkusumo merupakan salah satu pantai yang berada di Yogyakarta, tepatnya berada di Kabupaten Bantul. Pantai ini merupakan pantai selatan Pulau Jawa, berjarak kurang lebih 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Pantai ini terletak di Desa Parangtritis, Kretek Bantul, Yogyakarta, dengan luas kurang lebih 951,2 hektar. Pantai ini memiliki pesona yang luar biasa. Di balik pesonanya itu, Pantai Parangkusumo menyimpan sejuta cerita. Titik yang kedua adalah Panggung Krapyak. Panggung Krapyak terletak di Jalan Kyai Haji Ali Maksum, Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kota Yogyakarta. Panggung Krapyak merupakan sebuah bangunan bersejarah, berbentuk ruangan menyerupai kubus. Pada masa Kesultanan Mataram, Panggung Krapyak digunakan oleh Raja-Raja Mataram sebagai tempat pengintaian untuk berburu binatang, khususnya rusa atau menjangan. Titik yang ketiga adalah Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta adalah istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Titik yang keempat adalah Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta berada tepat di tengah perempatan Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangaji, dan Jalan Diponegoro. Lalu titik yang terakhir adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia dengan ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Lereng sisi selatan Merapi berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Kelima titik tersebut merupakan kunci dari garis imajiner Yogyakarta. Garis imajiner merupakan garis gaib yang menjadi penghubung. Garis imajiner ini disebut sumbu filosofis Jogja dan melambangkan filosofi yang diyakini warga Jogja terkait keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Selain itu, sumbu ini juga melambangkan perjalanan hidup manusia. Sepanjang jalur sumbu, terdapat beberapa titik yang melambangkan fase kehidupan manusia. Mulai dari Panggung Krapyak di selatan alun-alun Kidul Jogja, yang melambangkan fase kelahiran manusia. Keraton Yogyakarta sebagai fase pertumbuhan manusia muda, alun-alun lor sebagai fase masuknya manusia muda ke manusia dewasa, Jalan Malioboro sebagai fase kejayaan manusia dewasa, misal dalam hal kehidupan pribadi dan karir.
Jalan Margopuro sebagai fase masuknya manusia dewasa ke masa tua, dan Tugu Palputih yang melambangkan batu nisan sebagai fase meninggalnya manusia dari kehidupan duniawi dan masuk ke alam kehidupan berikutnya. Sebetulnya, ada dua elemen alam yang juga merupakan bagian dari sumbu ini, yaitu Laut Selatan yang melambangkan air sebagai sumber kehidupan manusia dan Gunung Merapi di utara Jogja sebagai tempat terakhir dan tertinggi jiwa manusia akan bersemayam, yaitu nirwana atau surga. Namun, dari semua titik-titik pada garis imajiner tersebut, Keraton Yogyakarta lah yang menjadi titik pusatnya. Keraton dianggap suci karena diapit oleh 6 sungai secara simetris, yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak Winongo, Sungai Bedog, dan Sungai Progo. Sebelum kesultanan ini berdiri, disebutkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan konsep penataan kota yang demikian unik, yang kemudian beliau dinobatkan dan menguasai daerah Alas Mentawai, yang sekarang menjadi Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Proses pembangunan tersebut memakan waktu hingga 1 tahun dan mulai digunakan pada 7 Oktober tahun 1756. Dalam membangun ibu kota Kesultanan Yogyakarta ini, beliau tidak sembarangan. Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun ibu kota kesultanan dengan konsep dan perencanaan yang memiliki nilai historis maupun nilai filosofis. Banyak bangunan bersejarah dan monumental di kota Yogyakarta yang desain pembangunannya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berada dalam satu garis lurus yang membentuk sebuah sumbu imajiner. Selain itu, ia juga membangun kota dengan konsep catur gatra tunggal yang menyatukan elemen pemerintahan, ekonomi, sosial, dan agama. Di antaranya membangun Keraton Yogyakarta, Pasar Beringharjo, alun-alun, dan Masjid Gede Kauman. Dan setelah dibangunnya garis imajiner tersebut, Gunung Merapi menjadi titik paling utara dari garis tersebut. Garis imajiner adalah garis gaib yang menghubungkan 5 titik di Yogyakarta, di mana sumbu filosofi sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sudah ditetapkan satu-satunya di dunia daerah yang punya filosofi yang tinggi. Itulah Yogyakarta. Kalau kita berbicara tentang sumbu imajiner, tidak terlepas dari berdirinya Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan, di mana setelah terjadi
Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari tahun 1755. Itu juga disebut Perjanjian Palih Negari. Kerajaan Mataram dibagi dua sama besar menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Setelah Pangeran Mangkubumi bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama, beliau kemudian merencanakan membangun ibu kota kerajaan. Beliau memilih lokasi adalah Gunung Merapi di sebelah utara dan pantai selatan Pantai Parangkusumo di sebelah selatan. Kemudian beliau menetapkan kerajaan Yogyakarta adalah di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan Pantai Parangkusumo. Dibangunlah sebuah ibu kota kerajaan yang itu kemudian disebut Sumbu Imajiner, yaitu dari Gunung Merapi sampai Parangkusumo. Kemudian di dalam rangka membangun kota Jogja, beliau terlebih dahulu menetapkan filosofinya. Kota Jogja adalah Sangkan Paraning Dumadi, di mana kemudian beliau membangun tugu yang disebut Tugu Golonggilih, yang berarti Manunggaling Kawula Gusti. Kemudian beliau membangun Panggung Kerapian. Ditarik garis lurus dari Tugu, Keraton dan Panggung Kerapian, sehingga itulah yang disebut Sumbu Filosofi. Sehingga kemudian ditarik garis imajin, garis khayal dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton, Panggung Kerapian, Pantai Parangkusumo disebut Sumbu Imajiner. Sedangkan Tugu, Keraton, Panggung Kerapian disebut Sumbu Filosofi. Sumbu Filosofi disebut oleh UNESCO satu-satunya daerah dalam membangun kotanya atau daerahnya terlebih dahulu menyatakan filosofinya, baru kemudian diwujudkan dalam bentuk fisiknya, yaitu dari Panggung Kerapian sampai Keraton disebut Sangkaning Dumadi. Artinya adalah asal muasal kehidupan seorang anak manusia, sehingga hukumnya wajib bahwa anak harus selalu patuh dan hormat kepada orang tua yang melahirkan. Sehingga mari kita lihat perjalanan anak manusia dimulai dari Panggung Kerapian. Di sana ada sebuah kampung namanya Kampung Mijen. Artinya itulah benih anak manusia. Setelah kemudian menjadi anak manusia, menjadi anak yang sedang lucu-lucunya, anak balita, maka perjalanan anak manusia itu menuju ke keraton melalui jalan DI Panjaitan. Kalau dilihat jalan tersebut sampai di Plengkung Gading atau yang disebut juga Plengkung Nirboyo,
maka pohon yang ditanam adalah sebelah timur jalan pohon asem dan di sebelah barat jalan adalah pohon tanjung. Artinya anak kecil yang sedang lucu-lucunya senangnya adalah disanjung-sanjung. Itulah makna daripada pohon tanjung, disanjung-sanjung. Dari Tugu sampai Kraton disebut paraning dumaji. Artinya perjalanan hidup manusia sampai kemudian dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Dari Tugu sampai rel kereta api Tugu disebut Dalan Margo Utama. Berjalan ke selatan sampailah di titik nol, namanya Jalan Margo Mulyo. Artinya kalau semua hal yang buruk sudah kamu bakar, sudah kamu hancurkan, sudah kamu hapus, kamu akan mendapatkan hidup yang mulia. Kalau orang Jawa sebut entuk kamulyan jati. Nah, karena sudah mendapatkan hidup yang mulia, maka jalan berikutnya dari kilometer 0 sampai alun-alun utara ada jalan namanya Jalan Panguraan. Artinya karena kamu sudah mendapatkan hidup yang mulia, sudah dekat dengan Allah, makanya urak-uraklah semua hal yang buruk dalam kehidupanmu di dunia. Urak-uraklah, usirlah. Makanya nama jalan itu Panguraan. Usirlah, urak-uraklah semua hal yang buruk dalam kehidupanmu di dunia. Setelah sampai alun-alun utara, kita akan melihat pohon beringin yang begitu banyak. Di sekitar alun-alun utara terdapat 62 pohon beringin, dan di tengah alun-alun ada 2 pohon beringin yang dikurung, sehingga jumlahnya adalah 64. Jadi pada waktu Sultan Hamengkubuwono I menanam pohon pun dihitung, pohonnya harus 64 dan semuanya sama pohon beringin. Artinya itulah pepenget usia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepenget itu yang 64 pohon beringin. Nah, di tengah alun-alun membelah garis imajiner, di sisi barat ada sebuah pohon beringin dinamakan Kiai Dewa Baru. Artinya itulah cahaya keilahian, atau disebut juga hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Makanya diwujudkan dalam bentuk fisik, yaitu masjid yang terletak di alun-alun utara disebut kagungan dalam Masjid Gede Kauman. Nah, di sisi timur membelah garis imajiner ada juga sebuah pohon beringin yang dikurung atau namanya ringin kurung, disebut cahaya kemanusiaan. Artinya adalah hablum minannas, hubungan interaksi antar manusia. Diwujudkan dalam bentuk fisik apa? Adalah pasar Beringharjo dan Kepatihan. Itulah interaksi hubungan antar manusia. Kalau mau cari rezeki, datanglah ke pasar Beringharjo. Kalau ingin mencari kedudukan, datanglah ke Kepatihan.
itulah yang disebut Hadruminadas. Jadi pantai selatan atau yang lebih dikenal dengan Segoro Kidul itu kaitannya dengan kerajaan yang ada di Jawa, khususnya di Keraton Yogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta, itu tidak bisa kita lepaskan karena memang Segoro Kidul ini itu adalah bagian dari legitimasi yang dilakukan oleh raja-raja Jawa. Tradisi seperti ini dimulai sejak jauh sebelum Keraton Yogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta ini berdiri. Itu dimulai sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang diinisiasi oleh Panembahan Senopati yang kemudian mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Nah, di sini beliau mencoba untuk mendapatkan legitimasi dalam artian pengakuan dari berbagai pihak. Nah, salah satu pihak yang dimintai pengakuan itu adalah para roh-roh halus yang berada atau yang menghuni sekitaran Pulau Jawa. Nah, salah satunya adalah Nyai atau Ratu Kidul yang berada di pantai selatan. Nah, tradisi seperti ini kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Yogyakarta ketika terjadi palihan nagari pada tahun 1755 ketika Kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua antara Surakarta dan Yogyakarta. Nah, di saat itulah tradisi labuhan di pantai selatan itu selalu dilakukan setiap tahun oleh Kesultanan Yogyakarta dengan mengutus abdi dalem yang membawa segala macam sesaji untuk dilabuh atau diserahkan kepada penguasa pantai selatan. Nah, tradisi seperti ini memang dibutuhkan oleh sebuah kerajaan Jawa sebagai legitimasi atau pengakuan atas bertahtanya seorang raja. Beberapa mitos juga berkembang bahwa sosok istri resmi dari seorang raja Jawa itu dimulai dari sejak
Panembahan Senopati hingga raja-raja Jawa pecahan kerajaan Mataram Islam ini itu menganggap bahwa Ratu Kidul itu adalah permaisuri mereka, meskipun memang secara fisik mereka tidak kasat mata. Jadi mereka lelembut yang memang menguasai wilayah pantai selatan. Nah, Ratu Kidul sendiri di sini dipercaya oleh raja-raja Jawa, terutama Kesultanan Yogyakarta, itu sebagai sosok perempuan atau ibu. Ya, ibu yang kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, itulah hubungannya dengan Keraton Yogyakarta. Nah, sedangkan keberadaan Merapi dan segala macam mitosnya itu juga ada hubungannya dengan tradisi yang berkembang sejak Panembahan Senopati membangun kerajaannya di sekitaran abad 16 ya. Panembahan Senopati ini mendirikan kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede. Itu kemudian mengawinkan antara mitos yang ada di pantai selatan dengan Gunung Merapi atau penguasa alam gaib yang bersemayam di Gunung Merapi. Nah, sosok yang berada di Gunung Merapi ini disimbolkan dengan laki-laki, sedangkan yang di Laut Selatan itu simbolnya adalah perempuan. Sehingga kemudian tradisi seperti ini diteruskan oleh Kesultanan Yogyakarta dalam bentuk pemaknaan sumbu imajiner, ya, sumbu imajiner yang kita kenal dalam tradisi Kesultanan Yogyakarta itu adalah keraton berada di tengah-tengah antara Gunung Merapi yang ada di sebelah utara keraton dan Laut Selatan yang berada di sisi selatan Keraton Yogyakarta. Nah, bergabungnya antara laki-laki dan perempuan tentu saja itu akan menghasilkan keturunan. Nah, keturunan inilah dimaknai oleh Kesultanan Yogyakarta sebagai simbol kesuburan. Nah, sehingga kemudian tradisi ini terus dilakukan sejak Keraton Yogyakarta berdiri dari tahun 1756 hingga sekarang di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berbicara tentang Kanjeng Ratu Kidul, di sini lebih banyak berkutat atau seputar mitos yang berkembang di sekitaran masyarakat, terutama di pantai selatan Pulau Jawa. Nah, sosok Kanjeng Ratu Kidul ini kadang juga rancu di masyarakat karena susah membedakan antara Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul. Padahal dua sosok ini adalah sosok yang berbeda, dua sosok yang berbeda. Kalau Kanjeng Ratu Kidul itu adalah sosok penguasa pantai selatan yang diyakini oleh masyarakat Jawa itu berasal dari anak atau ciptaan oleh Dewa Kaping Telu yang kemudian mengutus perempuan ini atau Ratu Kidul ini kemudian menjelma untuk memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Nah, sedangkan mitos yang berkembang di masyarakat Jawa Barat bagian selatan lebih banyak mempercayai sosok ini adalah Nyai Roro Kidul, yang dimana dia adalah sebenarnya seorang putri raja yang dikutuk oleh ayahnya akibat hasutan dari ibu tirinya. Jadi dua sosok yang berbeda. Sehingga kemudian ketika kita berbicara tentang sosok Kanjeng Ratu Kidul dihubungkan dengan Keraton Yogyakarta, itu kita akan melihatnya sebagai Kanjeng Ratu Kidul itu sosok legitimasi bagi seorang raja. Seperti yang saya katakan di awal, dia adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam. Seperti itu. Nah, pertemuan antara penguasa Jawa dengan Kanjeng Ratu Kidul itu bisa kita jumpai sampai hari ini itu karena masih ada penjelasannya di kawasan Pantai Parangkusumo di titik selatan wilayah Kesultanan Yogyakarta. Disitulah di mana kemudian Panembahan Senopati atau Raja Kerajaan Mataram Islam diyakini berjumpa dengan Kanjeng Ratu Kidul untuk kemudian mendapatkan sokongan atau dukungan dari Kanjeng Ratu Kidul untuk Panembahan Senopati ini, ya.
diberikan dukungan untuk menghalau menghalau kekuasaan yang dilakukan oleh Kesultanan Pajang waktu itu. Nah, itulah hubungannya. Nah, tradisi tentang sumbu imajiner yang diyakini oleh Kesultanan Yogyakarta sebagai kelanjutan dari Keraton Mataram Islam ini tadi, itu adanya garis lurus dari utara hingga ke selatan. Nah, posisi Keraton Yogyakarta itu dianggap segaris lurus dengan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Nah, itu diyakini oleh pihak Kesultanan Yogyakarta dengan satu garis lurus itu tadi, seperti saya jelaskan di awal. Jadi, sumbu atau titik keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Pantai Parangkusumo di Laut Selatan, dan juga Gunung Merapi berada dalam satu garis lurus yang dihubungkan oleh Tugu Jogja di tengah-tengahnya, sehingga membentuk sebuah garis lurus yang dinamakan Garis Imajiner Yogyakarta. Begitulah kisah mengenai garis imajiner kota Yogyakarta dan cerita di balik hubungan antara Keraton Yogyakarta dengan Gunung Merapi dan Laut Selatan, yang saat ini masih banyak dipercayai oleh masyarakat kota Yogyakarta. Solo The Spirit of Java merupakan sebuah daerah di Jawa Tengah. Di balik kota tersebut, Solo memiliki sebuah sungai terbesar di Pulau Jawa dengan luas kurang lebih 16,100 km persegi dari barat hingga selatan Surakarta. Dengan panjang 600 km, sungai yang bernama Bengawan Solo ini menyimpan 1001 cerita yang penuh dengan sejarah dan misteri. Semua cerita di balik Bengawan Solo akan diulas dalam mengulas sejarah pada episode berikutnya. Nantikan episode di balik Bengawan Solo pada minggu depan di jam yang sama.